Kita tahu semua kalau bercakap tentang mungkin warisan budaya, ada warisan budaya benda, ada yang tak benda juga. Nah, hari ini kami akan mengangkat dan mengajak Cik Puan semua mengenal lebih dekat Puan Siska lebih kepada satu perbincangan menarik tentang bagaimana sastra lisan bagi anak-anak Puan Siska. Untuk anak-anak. Nah, di luar banyak bertanya nih Puan Siska. Ini dah mulai viral nih Cik Ezi. Betul. Nah, sastra lisan tu apa tu Cik Ezi? Kemudian bagaimana kalau seandainya seorang anak tu dapat mempelajari sastra lisan? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nak belajar, banyak sangat pertanyaan di luar sana. Hari ini kami langsung membawakan mereka-mereka yang memang berkompeten di bidangnya dan hadir untuk memberikan pencerahan untuk semuanya. Langsung saja perkenalkan Puan Siska. Langsung saja kita perkenalkan Cik Tuan semua tamu kita pada pagi hari yang sangat berbahagia ini. Langsung saja, Assalamualaikum, selamat pagi Puan Siti Salmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Puan? Sehat, alhamdulillah sehat sangat. Bukan main kemelayuannya nampak Puan Siska. Sesuai dengan kita letak Melayu. Apa kata orang Puan Siska, pancang jerman lagu Melayu dinyanyikan anak sejak dahulu. Kalau kita cinta Melayu, adat budaya dijaga selalu. Sesuai betul. Iya. Ini Puan Siti Salmah ni Cik Ezi, seorang direktur utama pada program Berida Tutur untuk Anakku Cik Ezi. Masih banyak penasaran apa itu Berida. Nanti sabar. Puan Salmah mungkin nak menyapa peminat-peminat, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cik Tuan dan Puan dimanapun berada, mudah-mudahan pada pagi hari ini terus menyambangi kami lewat Detak Melayu. Ya, betul. Yang selalu dinanti. Kemudian Puan Siska, saya nak memperkenalkan juga yang paling handsome di ujung sana ya. Selamat pagi. Kalau saya tak apa, saya mengalah Puan Siska. Selamat pagi Cik Wan Harun Ismail. Apa khabar? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa dari wajahnya yang cerah tu Cik Ji tahu pasti sehat dan bahagia kan? Amin. Walaupun ada sakit simpan dalam hati. Jangan cerita dengan orang. Beliau ini adalah direktur artistik drama musikal Berida Tutur untuk Anak. Betul ya? Tak salah saya. Mungkin nak menyapa peminat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cik-cik Tuan semua. Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu beraktivitas dan jangan lupa terus menonton dan menyaksikan Detak Melayu. Luar biasa. Iya pula. Bantu promosikan kami. Wajib nonton ya. Ya Puan Siska, mungkin ada pertanyaan di dalam hati saya sendiri. Nah, kalau kita balik ke kaedah bahasa Indonesia, berida itu berarti kan pengalaman, kemudian kelamaan membidangi sesuatu bidang, ataupun juga asam garam dah banyak, itu berida kalau menurut saya ya. Tapi boleh dijelaskan, ini kan Berida Tutur untuk Anakku. Berida tu kenapa ada ide menggunakan kata-kata Berida Tutur untuk Anakku? Ini cantik sangat kata-katanya. Sesuai dengan dari mana kita berasal, tentulah dari bumi Melayu yang kita kenal dengan ke petatah dan petitih yang sangat kental sekali, kiasan-kiasan sekali. Jadi berida itu sendiri adalah proses pewarisan, memberikan pengalaman, kemudian memberikan kepakaran, kefasihan kepada anak-anak. Dan mengapa memilih anak-anak? Tentunya kita berharap bahwa tradisi lisan yang zaman dahulu kala itu bisa dikemas dengan kekinian dan bisa diterima oleh anak-anak generasi muda sekarang. Dan tentunya ini menjadi tantangan bagi kami sebagai pelaksana ataupun pembuat kegiatan Berida Tutur untuk Anakku. Untuk anak itu yang melatar belakang. Balik ke apa makna harfiah sesungguhnya kan berida itu pengalaman, tantangan. Tutur itu berujar, berkata untuk anak ya. Jadi objeknya anak-anak Puan Siska. Baru saya tahu. Objeknya anak-anak. Nah, ini Siti ya, Puan Siti Salmah ini apa namanya, sasarannya itu kan kepada anak-anak. Nah, ini bentuk daripada program Berida Tutur untuk Anakku ini sendiri seperti apa gitu? Bentuk main langsung jadi tak sabar. Itu Cik Ezi ya. Memang langsung kita to the point aja Cik Ezi. Jangan kelak-kelak Cik Ezi. Nah, bentuknya Berida Tutur untuk Anakku ini dibuka untuk halayak ramai, untuk seluruh anak-anak Riau dimanapun berada. Berarti batasannya kanak-kanak. Mulai dari umur sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama. Namun begitu kita buka open call atau memanggil anak-anak Riau itu banyak sekali yang berasal dari daerah-daerah
yang mendaftar, ada yang TK, ada Iya. bahkan ada yang kontak kami belum sekolah tapi anaknya ini punya kemampuan menyanyi gitu. Kemudian ada lagi yang sekolah menengah atas, dan ini tentunya menjadi kebahagiaan bagi kami. Bagian Ada dari respon ya, Bu? ada respon, bagian dari pemetaan minat generasi muda terhadap sastra lisan itu sendiri. Setelah kita memanggil, menghimbau, bahasa kerennya sekarang nih open call. Bukan main, Francisca. Bahasa putih, Betul sekali. Dan kemudian nantinya akan ada proses inkubasi. Inkubasi, anak-anak akan diajarkan secara Berapa lama detil. masa inkubasi? Inkubasinya itu 30 hari. Lama, Cik Macam Ezi. penyakit juga, jadi dia ada inkubasi. Ada inkubasinya. 30 hari. Lama nih, Cik Tapi Ezi, diharapkan dalam 30 hari ini seorang anak itu memang sudah ditempa dan juga mendapat ilmu tentang bagaimana tutur lisan, sastra lisan ini. Betul Dan sekali. tentu banyak jenisnya kan, seperti sastra lisan ini seperti yang mungkin bernyanyi, syair, pantun, dan drama juga mungkin ya. Nah, saya nak kencik Wan. ya Wan. Aduh. Jadi di sini kan saya tengok sebagai direktur artistik drama musikal tutur Brida untuk tutur untuk anak ini. Nah, sebetulnya ini wilayah kerja daripada Cik sendiri ini membidangi apa nih? Seperti apa itu, Cik ya? Iya. Sebetulnya kita memproses ini sudah hampir 6 bulanan, Cik. Lama, Proses setengah tahun. Brida Tutur ini sudah 6 bulan berjalan. Artinya dalam perkataan Brida itu kita juga mencari formula-formula terbaru. Artinya di luar daripada kita mewarisi, kita juga harus melibatkan diri untuk bagaimana kita memancing keberminatan anak-anak gitu. Apalagi pada konteks Brida Tutur ini kita tidak bisa mengakomodir banyak. Betul, betul. Sehingga caranya adalah kita membuat sebuah pertunjukan yang betul-betul bisa menstimulan anak-anak untuk dia betul-betul ingin, oh aku ingin seperti itulah, aku terlibat suatu saat nanti aku mulai timbul keinginan mereka untuk belajar kembali gitu. Sehingga kita juga memutuskan untuk proses pewarisannya mulai dari workshop, inkubasi, nanti ada program kolaborator bersama maestro-maestro, terus pada akhirnya juga nanti kita membuat sebuah bentuk musikal Brida Tutur, di mana musikal ini ya kita akan membuat dia juga semaksimal mungkin bagaimana musikal yang ada di Indonesia. Tetapi musikal yang ini kita men-challenge diri bahwasanya musikal ini besok tidak akan menggunakan dialog konvensional. Oh, Nah, tak ada itu dia. dialognya konvensional. Jadi bukan pantomim juga ya. Bukan. Tapi Nah, dia di sana ada alur, ada jalan cerita, Ada alur, musik. jalan cerita, ada musik, ada tari yang semua inti dari dialog itu dipindahkan ke dalam sastra lisan. Nah, Menarik, Cik, sangat menarik, Francisca kan Cik, tak ya. semua orang dapat menangkap ya. Iya. Tapi apabila penyampaian persembahannya memang luar biasa, insya Allah peminat penonton dapat paham ya. Dapat paham. Tapi itu Iya. tantangan tahu. Tantangan. Dah berapa itu dia lama? Dah tantangan, berapa Cik, lama ya. ini? Kita sudah mengerjakannya 6 bulan. Dalam rentang 6 bulan kita sudah memikirkan bagaimana siapa saja orangnya, siapa saja pelakunya, siapa saja timnya, bagaimana strateginya, terus orang-orang yang di belakang layar juga kita sudah bekerja sama juga dengan orang-orang dari visual yang nanti akan membantu di animasi, di pertunjukan itu. Kita juga sudah mempersiapkan orang-orang yang membantu di musiknya, koreografinya. Terus para penutur dan narasumber yang juga sudah kita ajak berdiskusi. Diatur semuanya. Betul. Tapi saya Ini, tahu Francisca luar biasa nih, terlibat Cik, juga. Terlibat. Kan? Nah, Sangat. Francisca terlibat juga ini Terlibat dalam ya, Cik, bentuk ya. apa memberikan kepada anak-anak ini sastra lisan ini. Gimana, apa yang Cik? diberikan yang untuk anak-anak Oh, dan diberikan bentuk kepada apa? anak-anak. Ya, Ah. ini saya terkejut juga, saya pula ditanya Tahu, gitu. tahu. Karena saya dah bagi tahu bahwa apapun itu kalau bermanfaat kita mesti sampaikan. Betul, Cik Ezi. Ya, alhamdulillah juga Cik Ezi kebetulan nih di Brida Tutur untuk Anakku nih saya juga terlibat nih Cik Ezi ya. betul. Jadi ini bentuk suatu proses pewarisan kepada anak-anak itu Cik Ezi, Betul. anak SD, SMP seperti yang dibilang Cik Siti tadi. Nah, ini kita akan mengajarkan kepada anak-anak itu mengenalkan syair-syair Melayu, sastra lisan Melayu yang ada di Riau nih Cik Oh, Ezi. macam Kita tu. kenalkan karena kita sangat kaya Cik Ezi kan. Kaya, Kita sangat betul. kaya dengan sastra lisan, syair Cik Ezi ya. Jadi harus kita perkenalkan kepada anak-anak supaya dia tahu dan cinta dengan sastra lisan Jangan kita. sampai hilang. Jangan sampai hilang, Sebab karena kata orang hebat Ah. kalau dia itu hilang itu bencana besar. bencana dia Itu jadi dia. bencana. Memang ini pengalaman juga Cik Ezi ya, karena iya, beberapa iya. kali ada menjadi
sumber juga untuk mengenalkan sastra lisan kepada generasi muda. Ini rata-rata ini mereka tidak tahu, Cik Ezi. Ini kan suatu bencana juga nih, Cik Ezi. Berarti apa? Berarti tidak sosialisasi yang masih kurang, betul, kemudian minat mungkin, yang masih rendah. Kata orang Francisca tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, tugas nih Cik dan Tuan ini juga. Nih, alhamdulillah Cik Ezi ini dengan adanya ini Siska pun juga sangat senang dengan adanya berita. Senang Cik Ezi ya. Ada berita tutur nih Cik Ezi ini memang betul luar biasa lah pada Cik Siti dan luar biasa. Santai ya Francisca, jangan grogi saya tanya. Saya tak grogi Cik Ezi. Saya menggebu-gebu hari ini Cik Ezi ya. Puan Siti, tentu kan dalam kita membentuk apapun itu pasti banyak tantangannya, bukan seperti kita membalik telapak tangan. Nah, apa tantangan yang dirasakan ada nyata di depan? Apakah pembiayaan, duit ya, ataukah masalah waktu, dari mana kerjasamanya, atau mana mensosialisasikan ke seluruh Riau, macam mana tantangannya? Terima kasih Encik Ezi. Iya, sama saya. Kalau dahulu sastra anak pendampingan, apapun bentuknya di sastra anak, dan sedikit bergeser ke sastra lisan itu berangkat dari pengalaman ketika melakukan pendampingan, mengajarkan guru master tentang kemelayuan, apa-apa saja tradisi yang berada di daerah mereka masing-masing, dan memang karena ini tidak dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah budaya Melayu Riau, memang tidak terlalu mendalam tentang tradisi lisan ini, dia mengalami pergeseran, mulai dilupakan. Nah, berangkat dari situlah kegiatan Berida Tutur ini bisa terlaksana, dan berkat diskusi saya pribadi dengan Puan Siska Armiza dan Tuan Wan Harun. Kemudian memang kita mendapat support dari pusat langsung, Dana Indonesiana, untuk melakukan kegiatan ini. Berarti ada dukungan lah ya. Iya, betul sekali. Dan besar harapan saya kepada Puan Siska, Tuan Wan Harun Ismail, dan teman-teman pelaku sastra lisan itu sendiri, meskipun nantinya ini tidak ada lagi sokongan dari pusat dalam bentuk pendanaan, hendaknya kegiatan ini terus berlangsung, dan ini baru langkah awal sebenarnya. 30 hari proses inkubasi itu sangat singkat sekali. Ya, sepersekian mungkin pewarisan sastra lisan itu belumlah tercapai, belumlah cukup. 30 hari hanya memberikan dasar-dasar utama saja, memperkenalkan saja. Ini salah satu tantangan juga. Ini bukan hal mudah memang. Apalagi kita kalau untuk mencakup semua anak yang ada di Riau, itu memang perlu kerjasama dengan kabupaten kota, khususnya pecinta dan pelaku daripada seni dan budaya. Mudah-mudahan ya nanti dengan menengok nih ramai yang tertarik. Silakan nanti menghubungi siapa nih? Kalau yang ada minat kontak nanti kerjasama, nanti ada kontak personnya, nanti boleh hubungi Puan Siska, Puan Siti, ataupun Cik Ismail. Dan kalau boleh tahu nih mungkin sedikit gambaran juga nih apa Cik Siti ya. Ini sudah berapa banyak nih yang dah mendaftar gitu. Kan ini ada kotak salah saya karena saya terlibat juga sih agak sedikit tahu juga. Ini kan nanti ada seleksi ya. Ada seleksi. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak yang mendaftar? Baik, ratusan ada ya? Adalah gitu. Alhamdulillah dicampur dengan kawan-kawan guru yang berasal dari beberapa kabupaten kota yang menghubungi kami. Kuota proses inkubasi itu 30 anak. Dibatasi ya. Kita keterbatasannya begitu ya. Karena sebenarnya 30 anak itu juga masih sangat kurang sekali. Di samping memang kita masih ada keterbatasan dana. Kedepannya kegiatan ini bisa berlangsung dan proses pewarisan ini bisa kita lakukan dari kabupaten satu ke kabupaten lainnya. Bahkan gitu, kalau perlu sampai ke ceruk-ceruk kampung, supaya generasi muda kita, khususnya kanak-kanak ini dapat dia mengetahui apa itu sastra lisan. Saya nak ke Cik Ismail, Harun itu siapa? Harun ya? Saya berubah nama. Cik Ismail, saya nak tanya kan memang yang Wan Harun Cik Wan Harun. Nah, ini kan sebetulnya kan kita mengajarkan budak-budak ini banyak tantangannya. Bukan hal yang senang kan? Apalagi kita untuk mengajarkan mereka dalam bentuk lakonan, drama macam tu. Macam mana menghadapi budak-budak ni? Apalagi yang nol pengalaman. Boleh berbagi sedikit?
kita mencoba mengatur strategi. Strategi. Strategi harus karena ada, harus strategi. Iya. Karena kita tahu juga ini bukan hal yang biasa mereka lakukan. Iya. Ini hal baru yang mereka lakukan sehingga kita butuh cara-cara bagaimana pekerjaan ini bisa cepat sampai ke mereka. Salah satunya kita juga menyiapkan semacam audio untuk mereka rekam sendiri dulu secara pendengaran, itu yang nanti mereka akan praktekkan. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan tempat juga, kita sekali tatap muka proses itu hanya 2 jam setiap harinya. setiap hari. Itu tak kisah mau pagi, siang, malam, tengah malam, Kita subuh. susun jam 4 sampai jam 6 sore mengingat anak-anak juga sekolah. Itu yang saya tanyakan juga tuh, masalah waktu kan mengingat anak-anak sekolah ya. Betul. Jadi kita pilih waktu setelah mereka selesai sekolah. Artinya ya ini juga sebagai sebuah pikiran kita adalah memindahkan waktu anak-anak yang mungkin pulang sekolah mereka melakukan hal-hal yang tidak kita ketahui, dengan mereka terlibat ini artinya ada program, ada kegiatan juga yang mereka lakukan pasca itu. Padahal sejatinya sekolah semestinya harus membuat seperti ini sejatinya. Tapi tak apa, dengan kegiatan yang dilakukan ini adalah yang mulia menurut saya. Betul. Setidaknya dengan sedikit yang kita berikan ini akan berfaedah bagi anak-anak kita, generasi muda kita. Betul tak, Puan Siska? Betul sekali, Cik Ezi. Karena ini mungkin suatu tantangan bagi saya pribadi juga, Cik Iya, Ezi Pak ya, Siska. sebagai seorang nanti yang akan terjun juga di situ Juga untuk untuk mengajarkan Cik Ezi. Ini mungkin suatu tantangan juga. Ini nanti kita tidak tahu nih kondisinya seperti apa. Betul, Ya, depannya. anak-anak yang ikut seleksi ini seperti Betul. apa? Apakah makin bertambah, makin berkurang juga kan? Iya, itu juga maksudnya tuh gini, Cik Ezi, apakah dia bisa bersair atau tidak kan? Maka Oh, kita perlu iya, adakan kan, seleksi, Cik Ezi. Kalau dia istilahnya gini, dia setidaknya tahu nada. Betul. Kalau tahu nada kita bisa melatih, bisa mengolah. diasah. Diasah. Tapi nanti niat dia yang kuat kan, tapi nanti dia tidak paham dengan Tidak paham. nada, kan bahaya juga bagi kita nih kan. Iya, Ya, ini narasumber kita ini sebetulnya orang hebat di Riau nih, Cik Ezi. Yang betul, Pak Siska. Tuan Wan Harun Ismail nih, Cik Ezi, dia seorang koreografer Riau Iya. juga, Cik Ezi, yang luar biasa, Cik Ezi ya. Ya, Wan ya, luar biasa, karya-karyanya udah sangat banyak juga nih, Cik Ezi, luar biasa. Dan Cik Siti sendiri juga seorang penyair juga, Cik Iya, Ezi, seorang betul. sastrawan, dayawan juga. Ya pelaku kalau tak seni. itu tak mungkinlah bisa duduk di sini, Puan Siska. Iya, Jadi duduk tak sini. semua orang boleh duduk di sini. Dan tak mungkin juga bisa membuat sebuah program yang sangat menarik nih, itu Cik dia, Puan Ezi. Siska. Puan Siska dia terlambat memperkenalkan di awal. Iya, di awal seperti tadi itu. itulah tadi tak makanya. apa-apa lah. Jadi Ini, catatan semua. mengingatkan balik ya. Mungkin Kalau- semua tahu juga nih, Cik Ezi. Itulah dia. Ya, catatan semua tentunya kalau kita untuk menularkan atau untuk membangkitkan generasi muda kita, khususnya anak-anak untuk mencintai sastra lisan ya seperti syair. Sebenarnya bukan hanya syair saja, banyak lagi yang lainnya, Puan Siska ya. Syair, pantun, Iya. kemudian drama tadi juga. Nah, catatan semua tentunya itu membutuhkan tentunya banyak kaki tangan orang-orang yang memang patut mengeluarkan ilmunya kepada anak-anak kita. Nah, setakat ini berapa orang pelakunya saat ini yang sudah ada, Puan Siti? Baik, untuk berida tutur untuk anakku ini memang kita mengajak kolaborasi penutur. Betul. Penuturnya langsung, kemudian praktisi sastra lisannya langsung, ada Puan Siska Armiza, kemudian ada Giring Fitra, ada Miftahul Ihsan, kemudian ada Nurdiana. Dan kita menerima 30 anak, sebenarnya Masih minim. merasa berdosa sekali dengan anak-anak yang lainnya yang Betul. belum berkesempatan diajar langsung. Namun kami yakin dan percaya setelah ini nantinya kegiatan ini akan terus berlangsung. Untuk 30 anak ini diajarkan 4 orang penutur, dibantu oleh saya Wan Harun Ismail. Insya Allah kita rasa cukup lah ya, karena 30 anak dibagi 4 ke 4 orang penutur, Jadi masing-masing satu penutur berapa kali? satu penutur itu dia dapat 5 anak. Berarti 30 kali bagi 4 ya. Oke. Itu dia. Jadi satu penutur itu 5 anak, dia akan ajarkan nanti berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang guru yang biasa mengajar anak 30 anak di dalam kelas sendiri, insya Allah bisa. Bisa, Insya Allah ya. bisa. Insya Allah Mudah-mudahan. bisa. Walaupun sebetulnya sedih kita karena memang sebetulnya banyak di luar sana yang ingin bergabung. Betul sekali. Peminat cukup ramai
Dan mudah-mudahan Cik Ezi nanti ada berita berikutnya Cik Ezi. Betul. Harapannya dari ini pemantik ya Cik Siti ya. Jadi catatan semua memang kita yakin dan percaya apapun itu dari hal kecil apapun itu dapat kita kembangkan. Yang penting kita ada kemauan seperti mereka-mereka ini yang punya kemauan untuk bagaimana generasi muda kita mengenal dengan sastra lisan kita. Jangan sampai ini untuk masalah waktu pelaksanaan ini kita perlu diinformasikan juga nih, apalagi masalah 30 hari. Ini apalagi ini tak lama lagi nak bulan puasa juga. Betul. Kan waktu untuk pelaksanaan itu sendiri. Boleh dikasih tahu apa? Wan Harun. Untuk pelaksanaan besok kita terakhir open call. Jadi lini masanya adalah besok terakhir kita penutupan open call. Pasca ini kita akan mengadakan audisi. Setelah audisi kita lakukan pembekalan dulu, Cik. Pembekalan semacam diskusi budaya. Jadi anak-anak juga harus kita berikan pengetahuan. Jadi sastra lisan hari ini tidak hanya sebagai sesuatu yang harus dipelihara, tapi satu sisi harus terus berkembang, dan satu sisi ini juga bisa menjadi salah satu pilihan cara untuk kita bekerja. Banyak kok penulis-penulis orang yang menghasilkan ekonomi melalui jalur ini banyak ternyata. Artinya ini juga harus disadarkan bahwasanya jangan takut bersandar pada kebudayaan untuk mencari kebutuhan hidup. Untuk bekerja mencari relasi, jangan takut bersandar pada kebudayaan. Pasca itu kita akan melakukan proses latihan. Baik itu pewarisan sastra lisan secara tradisional dan asli. Kemudian kita akan melakukan proses penciptaan karya musikalnya, di mana nanti akan berkolaborasi juga dengan seorang maestro sastra lisan dari Kampar. Jadi artinya dalam proses ini ada 3 generasi yang bertemu. Generasi anak-anak, dewasa menengah di ukuran Bu Siska dan kita, dan ada generasi maestro. Artinya 3 generasi ini akan bersatu dalam program Berida ini untuk menciptakan sesuatu hal yang menurut kita juga baru. Kita juga belum melihat di Pekanbaru atau di Riau musikal yang betul-betul mengangkat sastra lisan secara full. Dan belum ada juga musikal yang betul-betul disiapkan untuk kebutuhan anak-anak. Sehingga makanya proses kita panjang, hampir setengah tahunan kita memikir membolak-balik ini gimana, itu gimana, mematangkan formula yang tepat, siapa-siapa saja orangnya yang bisa bekerja, terus materialnya, sasarannya kemana, material di panggung nanti seperti apa, tempat latihan. Sehingga juga kita harus berterima kasih kepada seluruh instansi yang mendukung kita. Yang pertama itu dari Kementerian Kebudayaan melalui program Dana Indonesianya. Kemudian kita juga mendapat dukungan dari Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau melalui Taman Budaya. Terus kita bekerja sama dengan beberapa ruang kreatif, salah satunya Riau Creative Hub. Besok ada Rumah Tuan Kadi, mungkin Purna MK juga. Artinya proses latihannya tidak hanya di tempat studio saja, kita berpindah-pindah. Mobile namanya. Nah, tapi kan untuk keberhasilan sebuah program bukan hanya kematangan formula saja, bukan hanya kesiapan finance ataupun pembiayaan saja, tapi bagaimana kita bersosialisasi. Nah, dalam mensosialisasikan ini siapa saja selain diungkapkan tadi? Apakah ada tim dari media-media yang terlibat, yang sudah dilibatkan? Sejauh ini hal yang kita lakukan untuk program sosialisasinya mulai dari kita menyiapkan akun-akun di Berida Tutur. Kemudian juga Cik Siti sudah beberapa hari ini berlari kencang untuk mempromosikan ini melalui media-media online, media berita. Kemudian salah satunya juga kegiatan pagi ini kami juga berterima kasih sebagai wadah juga untuk promosi bagi Berida Tutur. Memang kami Riau Televisi juga sangat dengan seni dan budaya, apalagi ini bertujuan untuk mengangkat generasi muda kita. Ini luar biasa cakapan semua, pembincangan kita semakin menarik, Puan Siska. Tapi sebetulnya kalau dikumpas, Puan Siska 1 jam tak cukup, karena banyak soalan-soalan lagi. Nah, jadi ada satu yang dari tadi nak tanya nih, Puan Siska. Perasaan ada banyak dia bertanya. Iya, tapi memang kerasnya tak cukup 1 jam. Nah, sebetulnya ininya ada di mana pusat ataupun workshopnya atau tempat dia nih? Dari tadi nak tanya ini. Memang kalau untuk
kegiatan latihan di hari-hari efektif sekolah, iya. kita itu berpusat di Taman Budaya. Taman Budaya, masuk dapat sokongan ya dari Taman Budaya. Dari Taman Budaya, kemudian Dinas Kebudayaan berupa tempat. Dan ini juga merupakan kebahagiaan kami lah ya. Nah, sedikit nak tambah dari boleh, banyak pun boleh. Memang kita ini ada media partner kita, ada Riau Bisa, kemudian ada Khazanah.com, ada Riau Sky, mudah RTV ini nanti bisa ini salah satu bentuk kepedulian kami. Bisa dibincangkan itu. Terakhir kemarin baru kita di RRI lah yang juga merupakan media partner, dan harapan kami memang kami bukan sekali saja berkunjung ke RTV. Barangkali nanti di proses atau setelah selesai boleh bawa anak-anak tuh biar dia bisa bahagia. Ini rupanya ruangan studionya, edukasi juga. Boleh, boleh lah ya. Boleh. Ini Encik Wan, apa harapan pada masyarakat? Harapannya adalah agar kesenian dan kebudayaan tetap terus berlanjut, berjalan, berkembang, sehingga ini bisa kita rasakan dan adik-adik kita ke bawah kelak bisa juga menikmati proses pekerjaan kita hari ini. Amin. Karena ya mengurus kebudayaan seperti maraton yang lari panjang, kita belum tahu sampai di mana akan berujung. Ya. Kemudian Puan Siti, silakan harapannya. Baik, Encik Tuan dan Puan dimanapun berada, sastra lisan bagian dari memperhalus akal budi anak bangsa ini. Mari bersama-sama mendalami sastra dan sastra lisan itu sendiri. Terima kasih. Sama saya tak tanya aja. Puan Siska, Aceh Puan semua. Tentunya kita berharap dengan mereka-mereka yang sangat peduli untuk mengangkat kasanah budaya, salah satunya adalah sastra lisan ini. Kita berharap generasi muda kita bukan buta tentang budaya itu sendiri, tapi mengenal dan mempelajari dan terus akan berlanjut sampai ke anak cucu, tak pernah putus. Betul, itulah nama pewarisan Itu dia. Kan ruang lokal jangan sampai hilang. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Puan Siti Salma, Wan Harun Ismail sudah berkunjung. Mudah-mudahan yang hari ini yang menonton kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang berminat, anak dia yang punya bakat, bolehlah langsung saja layari Berida Tutur untuk Anakku. Dan juga ada juga ya mungkin yang punya ide, masukan positif yang menyokong, mensupport, tiada salahnya ya Puan Siti ya. Seperti itu. Nak mendukung boleh. Saya Ezi bin Abdul Sattar dan saya Puan Siska. Saya Cik Siti. Dan saya Wan Harun Ismail. Mengucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.